Amora menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Dia menghela nafas panjang sambil memijat keningnya yang terasa pening. "Satu cangkir kopi latte untuk memulai hari yang penat," ujar Desmond sambil meletakkan cangkir berisi minuman hangat yang mengeluarkan aroma pekat ke hadapan Amora. Akhir-akhir ini, Amora semakin rajin berkunjung ke peternakan kuda milik ayahnya. Entah apa alasannya. Yang pasti, Desmond sendiri tidak keberatan dengan kehadiran gadis itu di sekitarnya. "Dokter meledekku. Setiap hariku memang adalah hari yang selalu penat," gerutu Amora. Desmond terkekeh pelan di balik tangannya yang sedikit terkepal di depan mulut. "Aku hanya bergurau, Nona." "Ada apa? Kamu bisa berbagi cerita padaku jika kamu ingin," kata Desmond. Raut wajahnya kali ini menunjukkan keseriusan. Dia menatap Amora lurus. Amora terdiam sejenak, memandang cangkir yang ada di atas meja bulat yang memisahkan kursinya dengan Desmond. Dia dan Desmond duduk bersebelahan, menghadap pekarangan di depan peternakan kuda milik Darren. Tempat ini indah, dan Amora baru menyadarinya setelah ia rajin bertandang kemari. "Aku sedang rindu sahabatku, Dok. Terbiasa bersamanya membuatku sangat kehilangan. Dia pergi tanpa kabar sama sekali, aku bingung harus mencarinya kemana," ujar Amora. Desmond terdiam. Dia melirik Amora yang tiba-tiba menundukkan kepalanya sedih. Sepertinya sahabat yang Amora maksud itu sangat berarti untuk hidupnya. Apa Nona sudah mencoba menghubungi keluarganya? Mungkin keluarganya tahu di mana sahabat Nona itu berada, saran Desmond. "Masalahnya aku tidak tahu nomor keluarganya dan aku juga tidak tahu tempat tinggalnya. Dia belum pernah membawaku pergi ke rumahnya, Dok," jawab Amora. Desmond mengangguk paham. "Sulit juga ya kalau begitu. Dia hilang tanpa jejak," katanya. "Benar, dia hilang tanpa jejak," sahut Amora. Dia menghela nafas, kemudian memilih mengakhiri kesedihannya dengan menyeruput kopi yang tadi disuguhkan Desmond. "Benar," kata Desmond, "rasa pahit berpadu manisnya gula memang perpaduan yang sangat pas untuk memulai hari yang penat." Setelah menyempatkan diri untuk berkuda sebentar, Amora akhirnya pamit pergi dari tempat itu. Desmond mengantarnya sampai ke depan gerbang peternakan. "Dok, jika tidak sibuk, mampirlah ke apartemenku. Aku bosan menonton film sendirian. Sejak sahabatku pergi, aku tidak punya teman nonton film lagi," ajak Amora. Wajah cantik yang terlihat sedih itu menatap Desmond tanpa berkedip. Desmond hanya tersenyum sambil mengacungkan satu jempolnya. Setelah beberapa langkah meninggalkan gerbang peternakan, Amora kembali berbalik dan melambai ke arah dokter muda itu dengan senyum yang sangat lebar. "Aku pergi dulu, dadah dokter," ucap Amora. Tingkahnya sudah mirip anak kecil yang sedang berpamitan untuk pergi bersekolah. "Semoga harimu menyenangkan, Nona," balas Desmond sambil melambai sebelum akhirnya ia berbalik kembali setelah melihat Amora benar-benar menghilang dari pandangannya. "Kenapa dia menggemaskan sekali," ujar Desmond sambil tersenyum geli, mengingat tingkah Amora tadi. Cahaya mentari yang menyilaukan masuk melalui celah ventilasi sebuah kamar dengan nuansa white and grey. Seorang lelaki terusik saat cahaya itu mengenai permukaan wajah tampannya yang terlihat lelah. Darren menggeliat, mencoba mengubah posisi tidurnya agar lebih nyaman. Namun, kesadaran sudah terlanjur diraup. Dengan wajah lesu, Darren akhirnya memaksakan diri membuka lebar kelopak matanya. Dia membetulkan posisi tidurnya menjadi terlentang. Sambil memijat keningnya yang terasa berdenyut hebat, Darren menatap langit-langit kamarnya dengan perasaan hampa. Hanya saat ia menenggak minuman dan kehilangan kesadarannya, dia bisa sedikit melupakan masalah yang sedang melandanya. "Bella," gumam Darren. Satu nama yang menjadi sumber kekacauan hidupnya, namun satu nama itu jugalah obat dari segala lara hati yang tengah ia rasakan saat ini. Terlepas dari semua yang ia alami belakangan ini, dia akui dia sangat merindukan Bella. Wanita yang tanpa sadar sudah mengambil banyak porsi dalam hatinya.
Tok tok tok. Ketukan di pintu sejenak berhasil mengalihkan perhatiannya dari lamunan. Darren bangun, masih dengan gerakannya yang sedikit tidak stabil. Masuk. Perintahnya. Pintu terbuka dan menampilkan sosok Damian di belakang daun pintu. Tuan sudah bangun? Tanya Damian sambil masuk dan berdiri di samping ranjang Darren. Aku baru bangun, jawab Darren. Dia menyingkap selimut, lalu memaksa kakinya turun bertemu dinginnya lantai marmer di kamar itu. Dia membuka kemejanya yang hitam, lalu melemparnya asal ke arah keranjang baju kotor. Mungkin berendam di dalam air dingin bisa sedikit menyegarkan otaknya yang penuh dengan keruwetan. Apa ada kabar mengenai Bella? Tanya Darren. Dia menghentikan langkah di depan pintu kamar mandi, tanpa berbalik, hanya menyerongkan wajah ke arah Damian. Melihat wajah Damian yang tak kalah lelah dengannya sudah cukup menjawab pertanyaan Darren tadi. Belum ada informasi apapun, tim yang menyelidiki bagian sungai dan sekitarnya tetap tak berhasil menemukan keberadaan Nona Bella, jawab Damian. Ada helaan nafas berat keluar dari bibir Darren. Dia mengusap wajahnya dengan gusar. Setiap pagi rasanya dia seperti dibelenggu oleh kepastian menunggu kabar tentang Bella. Wanita itu memang terakhir kali terlihat menerjunkan dirinya ke bawah aliran sungai yang deras. Tapi tubuh wanita itu sampai detik ini tak pernah ditemukan oleh siapapun. Darren punya harapan karena itu. Dia harap Bella memang selamat dari kejadian bunuh dirinya itu. Pergilah, tunggu aku di bawah. Aku akan bersiap 15 menit lagi, perintah Darren. Baik, Tuan Muda, jawab Damian. Setelah Damian pergi dan menutup pintu kamar, Darren masuk ke dalam kamar mandi. Dia melepas celana dan langsung masuk ke dalam bathtub setelah menekan tombol di kepala bathtub. Air mulai mengalir dan memenuhi seluruh permukaan bak mandi besar itu. Menghela nafas panjang, Darren menenggelamkan seluruh tubuhnya di dalam air yang sudah dicampur aroma terapi dan tetes sabun mandi. Darren harap dia bisa melepas sedikit kepenatan yang sedang melanda dirinya. Tapi saat tangannya sedang memainkan air yang beriak di sekitarnya, wajah Bella malah semakin membayang pekat di dalam benaknya. Darren membayangkan saat itu Bella pasti merasa kedinginan saat tubuhnya jatuh ke dalam aliran air sungai yang begitu deras. Wanita itu pasti ketakutan ketika di sekelilingnya hanya ada air sejauh mata memandang. Membayangkan semua hal buruk itu, nafas Darren kembang kempis. Wajahnya menegang dan gerak tubuhnya menunjukkan kegelisahan. Sialan. Aku bisa gila jika tidak segera menemukannya. Umpatnya. Bella meletakkan sepiring pancake dan 2 cangkir teh tanpa gula ke atas meja makan. Tak lama, Gavendra turun dari arah tangga kayu di rumah itu. Dia tersenyum saat melihat Bella sibuk dengan kegiatan masaknya. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Gavendra. Bella berjengit kaget saat melihat Gavendra sudah berdiri di belakang tubuhnya. 2 piring kosong yang sedang dipegangnya hampir saja jatuh kalau saja Gavendra tidak segera membantu menahannya. Tangan mereka saling bersentuhan, menggenggam piring yang sama. Gav, kamu mengagetkanku. Protes Bella. Gavendra tak menyahut. Bola matanya bergerak, memperhatikan tangan Bella yang sedang digenggamnya. Ah, maaf, Bella langsung menarik tangannya kembali saat ia sadar dengan tatapan laki-laki itu. Hati-hati, jika piring ini pecah dan mengenai kakimu, kau akan terluka, peringat Gavendra. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Ayo kita duduk di meja makan. Aku sudah membuat sarapan untuk kita, ajak Bella dengan nada antusias. Gavendra hanya diam sambil mengikuti langkah Bella dari belakang. Diam-diam, dia tersenyum lebar menyaksikan pemandangan indah di depannya. Akhirnya, Gavendra bisa melihat senyum wanita ini lagi. Syukurlah, kelihatannya Bella mulai menikmati hidupnya lagi. Menarik pelan kursi di samping Bella, Gavendra menjatuhkan tubuh besarnya dengan nyaman di sana. Kamu masak apa? Tanya Gavendra sambil mengambil piring kosong yang disodorkan Bella kepadanya.
Hanya pancake dan secangkir teh tanpa gula. Hiro di mana ya? Apa dia tidak mau sarapan juga? Tanya Bella. Dia masih berdiri, matanya seketika menyapu seisi ruangan di depannya. Hiro sarapan di luar. Tadi kami sempat bertemu di depan kamar, jawab Gavendra. Oh, begitu, sahut Bella. Dia duduk lalu membantu meletakkan 2 potong pancake ke atas piring kosong Gavendra. Gavendra tersenyum sambil memegang garpu dan pisau makan di tangannya. Terima kasih, kelihatannya sangat enak, katanya. Tanpa dipersilakan, Gavendra langsung menyantap kudapan yang disediakan Bella. Mereka berbincang ringan tentang obrolan-obrolan acak yang menyenangkan. Sampai akhirnya, wajah Bella berubah menegang saat obrolan itu beralih pada topik tentang ayahnya. Gavendra memilih menceritakan semuanya pada Bella mengenai hasil penyelidikannya tentang ayah Bella waktu itu. Aku ikut sedih, Bella, atas apa yang dilakukan ayahmu padamu. Maafkan aku karena baru sempat memberitahumu sekarang, ujar Gavendra. Bella meletakkan garpu dan pisau makannya di atas meja. Wajahnya kelihatan begitu syok. Jadi, selama ini ayahnya telah menipunya. Menjadikan sakit adiknya yang sebenarnya tidak pernah ada sebagai alat untuk mendapatkan sejumlah uang dari Bella. Air mata akhirnya pecah tanpa bisa dibendung. Bella tak menyangka ayahnya akan begitu tega padanya. Tidak tahukah dia bahwa Bella selama ini sudah berjuang begitu keras, sampai-sampai ia harus menjual miliknya yang paling berharga hanya untuk mendapatkan uang itu. Gavendra berdiri dari kursinya, melangkah mendekati Bella yang masih tertunduk sambil menangisi perbuatan ayahnya yang sangat keterlaluan. Jangan menangis, Bella. Aku janji tidak akan pernah ada lagi orang yang akan berani menyakitimu, termasuk keluargamu. Desis Gavendra sambil menarik lembut tubuh Bella masuk ke dalam pelukan hangatnya. Amora menjalankan pelan mobilnya menuju ke arah sebuah klub malam. Hari-hari yang suntuk semenjak kepergian sahabatnya, Bella, dihabiskannya dengan mengurung diri di apartemen, atau jika ia punya waktu luang, sekarang dia senang mengunjungi peternakan ayahnya. Menemui Desmond di sana dan bercerita banyak hal pada laki-laki yang usianya tidak terpaut terlalu jauh itu belakangan malah menjadi satu hal yang menyenangkan bagi Amora. Halo, Nona. Suara berat Desmond menyapa di ujung telinga. Amora tersentak, lalu ia langsung menjauhkan ponselnya dari telinga. Melihat bukan nama Kevin, temannya yang hendak ia hubungi, tertera di layar, Amora langsung menepuk pelan jidatnya sendiri. Sering memikirkan laki-laki itu tanpa sebab malah membuatnya salah tingkah. Lihatlah, dia bahkan sekarang malah salah memencet nomor pria itu di ponselnya. Dr. Desmond, maafkan aku. Aku mau salah sambung, tadi aku hendak, ucap Amora. Kau sedang di mana, Nona Amora? Kenapa bising sekali, kau di jalan raya? Tiba-tiba Desmond memotong ucapannya. Amora menepikan mobilnya sambil menghela nafas panjang. Aku sedang berada di luar, aku ingin mengunjungi klub malam bersama temanku, jawabnya. Terdengar helaan nafas di seberang sana. Nona, ini sudah sangat larut. Sudah hampir jam 1 malam, kata Desmond. Aku tahu, lalu apa masalahnya? Aku benar-benar bosan di apartemen. Biasanya setiap akhir pekan, aku akan menghabiskan waktu dengan menonton film seru bersama sahabatku. Sekarang dia tidak ada. Jadi aku, ujar Amora. Aku akan menemanimu, katakan kamu di mana? Tanya Desmond, kembali menyela ucapan puteri majikannya. Tidak perlu. Aku tidak mau mengganggu waktumu, Dok. Sanggah Amora buru-buru. Klik. Amora langsung menutup teleponnya secara sepihak. Ia menggigit bibirnya sendiri dengan raut bingung. Kenapa dia malah salah tingkah begini? Menyenderkan kepalanya di jok, Amora melepas helaan nafas yang terdengar sedikit berat. Kenapa dengan dirinya? Sudah lama ia tak pernah merasakan perasaan ini lagi, detak jantungnya yang berdebar lebih cepat ketika ia sedang berbicara dengan lawan jenis.
Setiap interaksinya dengan Desmond mampu membuat aliran darah di tubuh Amora menderas lebih cepat. Mungkinkah? Amora buru-buru menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, tidak. Jangan sampai dia jatuh cinta lagi. Cukup dengan si brengsek Reynel yang menghilang dari hidupnya tanpa kabar, yang akan menjadi laki-laki terakhir di muka bumi ini yang bisa menyentuh hatinya. Semua laki-laki itu brengsek. Aku yakin Dr. Desmond juga tidak akan berbeda jauh. Ayo, Amora, pakai logikamu, kamu bisa hidup tanpa harus bergantung dengan yang namanya laki-laki. Kamu pasti bisa. Ucap Amora pada dirinya sendiri. Setelah berhasil menguasai dirinya lagi, Amora kembali melajukan mobilnya, membelah jalanan yang cukup lengang di hadapannya. Semua ternyata begitu mengejutkan bagi Amora. Baru saja tadi ia memikirkan kekasihnya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak itu, kini pria itu malah sudah berada di depan matanya. Amora yang baru saja masuk ke dalam klub malam bersama temannya, Kevin, hanya bisa mematung syok saat kakinya mulai melangkah mendekati lantai dansa. Dia mengerjap beberapa kali demi memastikan penglihatannya tidak salah lihat. Kenapa sih, Mor, kok malah berhenti? Tanya Kevin, teman satu kampus Amora, yang merasa heran saat melihat Amora hanya diam saja di tempatnya. Pandangan laki-laki itu akhirnya ikut tertuju lurus ke arah depan, ke arah di mana Amora tengah menatap begitu serius. Reynel, woho, ini kejutan. Bukannya tuh anak udah gak pernah lagi muncul di kampus ya? Aku kira dia udah pindah negara, Mor, karena menghindari kamu, ujar Kevin sambil kembali menatap ke arah wanita di sebelahnya. Sebagai teman nongkrong Amora, Kevin cukup tahu cerita cinta di antara keduanya. Mengabaikan ocehan Kevin, Amora dengan kedua rahangnya yang mengetat tiba-tiba langsung meringsek maju tanpa diduga. Wanita yang malam ini sedang menggunakan dress hitam di tubuhnya itu tampak begitu berani menerobos lautan manusia di depannya yang sedang sibuk menikmati alunan musik yang diputar DJ. Sementara Kevin sendiri mulai cemas menyaksikan apa yang selanjutnya akan terjadi. Dia tahu Amora adalah gadis nekat dan dia bisa melakukan apa saja jika sedang kehilangan kewarasannya. Reynel, seru Amora sambil langsung menarik tangan Reynel yang terlihat sedang menggelayut manja di pinggang seorang wanita. Reynel menoleh dan tersentak begitu mendapati wanita yang terakhir kali ia tinggalkan, yang memang masih menjadi kekasihnya itu. Mor, serunya. Amora mendelik tajam, kilatan kemarahan terbaca jelas di wajahnya. Plak. Satu tamparan keras melayang tanpa aba-aba, mendarat sempurna di sebelah pipi Reynel. Reynel melongo syok, begitupun dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Alunan musik masih mengalun tanpa jeda, namun di satu titik lantai dansa, pergerakan orang-orang malah terhenti saat melihat sebuah keributan tengah terjadi. Kau, apa yang kau lakukan, Amora? Tanya Reynel yang tak terima. Dia langsung membalas serangan Amora dengan mendorong bahu wanita itu. Amora hampir saja terjengkang kalau saja tangan-tangan kokoh seseorang tidak segera membantu menahan punggungnya dengan sigap. Amora menoleh hanya untuk melihat siapa yang berada di belakang tubuhnya. Begitu dia mendapati sosok Desmond, wajah Amora langsung berubah terkejut. Kamu baik-baik saja, Amor? Tanya Desmond sambil menatapnya cemas. Amora memilih mengabaikan pertanyaan itu. Ada hal penting lain yang harus ia selesaikan. Amora kembali ke tengah lantai dansa, tapi wajahnya seketika berubah bingung saat tak menemukan Reynel di sana. Pria itu sudah menghilang dari pandangannya. Untunglah Kevin sempat melihat kepergian Reynel. Dia langsung menghampiri Amora dan menunjuk ke arah pintu keluar. Dia pergi ke arah sana, Mor, ujar Kevin. Oke, sahut Amora. Tak membuang kesempatan yang ada, Amora langsung berlari cepat menyusul pria yang masih membuatnya penasaran itu. Amora ingin bertanya pada Reynel tentang kenapa Reynel tiba-tiba meninggalkannya waktu itu. Reynel hilang tanpa jejak di saat hubungan mereka justru sedang hangat-hangatnya.
"Reynel, berhenti!" teriak Amora saat dia berhasil menemukan Reynel di depan bangunan kelab malam. Reynel menulihkan pendengarannya. Laki-laki itu terus berjalan cepat, meninggalkan perempuan yang terus mengejarnya dengan semangat. "Reynel, aku bilang berhenti!" teriak Amora lagi. Sret! Amora akhirnya berhasil menggapai tangan laki-laki yang masih berstatus jadi kekasihnya itu. Memang belum pernah ada kata putus di antara mereka. "Lepas, Amor, aku tidak ingin berurusan lagi denganmu," bentak Reynel. "Kenapa? Apa karena kamu sudah memiliki wanita baru?" "Oh, iya, aku tahu, pasti karena wanita yang tadi sedang berdansa denganmu, kan? Kamu meninggalkanku karena wanita lain, iya?" tuduh Amora bertubi-tubi. Reynel mendesis jengkel sambil menahan gejolak kesal di dadanya. 1 minggu. Baru 1 minggu ini dia berani keluar dari persembunyiannya setelah kejadian naas yang dialaminya di kamar kos Bella waktu itu. Reynel dihajar habis-habisan, bahkan karena peristiwa malam itu, tangan Reynel sempat patah dan menyebabkan dia harus menjalani pengobatan yang sangat menyakitkan. "Dengar, Amora, aku akan menjelaskan semuanya. Tapi tolong, setelah ini jangan ganggu aku lagi, oke?" pinta Reynel sambil menatapnya serius. Amora hanya diam sambil mengepalkan tangan di tempatnya. Begini, Reynel akhirnya menceritakan tentang peristiwa tragis yang dialaminya malam itu. Tak ada yang ia tutup-tutupi, termasuk bagian di mana dia mencoba menyentuh paksa tubuh Bella. Sepasang mata Amora melebar syok dan tubuhnya kini terlihat gemetar tak percaya. "Bella, jadi kamu mencoba berbuat seperti itu pada Bella? Dasar brengsek!" teriak Amora sambil langsung mengebuki tubuh Reynel. Namun, dengan sigap, Reynel langsung menangkap kedua pergelangan tangan gadis itu. Hanya hampir, tidak sampai berhasil menyentuhnya karena, Reynel menahan ujung kalimatnya ketika melihat sepasang mata Amora mulai berkaca-kaca. Kemudian, Reynel tertunduk lesu sambil meneruskan ucapannya. "Ayahmu dan orang-orangnya keburu datang dan menghajarku habis-habisan." Dek! Tubuh Amora kembali membeku. Reynel mengangkat wajahnya dan menatap kembali mata yang kini sudah mengalirkan tetes air di ujung pelupuknya. "Ayahmu hampir menghabisi nyawaku malam itu demi menyelamatkan Bella. Tak kusangka, di balik wajah lugu itu, Bella ternyata menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Pikir saja, Amor, tidak mungkin seorang laki-laki membela seorang wanita sampai sebegitunya kalau mereka tidak punya hubungan apa-apa." Jelas Reynel. Seperti ada yang menekan bagian paru-parunya. Perkataan Reynel tersebut berhasil membuat dada Amora tiba-tiba sesak. Amora tercengang dengan tubuh yang membeku dalam keterkejutan. "Aku minta maaf, aku memang salah malam itu. Tapi aku mohon, Amora, jangan dekati aku lagi. Kita selesaikan saja semuanya sampai di sini. Aku tidak mau ayahmu dan orang-orangnya sampai menghajarku lagi, mulai sekarang tolong lupakan aku." pinta Reynel sebelum benar-benar melepas genggamannya pada Amora. Reynel meninggalkan Amora begitu saja saat melihat Amora hanya diam mematung di tempatnya. Begitu Reynel pergi, tubuh Amora langsung ambruk ke bawah trotoar jalan. Kedua dengkulnya menyentuh permukaan keras yang menimbulkan ngilu, seharusnya. Tapi Amora tidak merasakan apa-apa sebab saat ini fokusnya hanya pada kalimat yang baru saja disampaikan Reynel. Desmond yang sejak tadi terus mengawasi dan berdiri tak jauh dari mereka akhirnya berlari mendekat ke arah wanita itu. Saat Desmond ikut jongkok dan menyentuh bahu Amora, wanita itu malah menyandarkan kepalanya ke dada bidang Desmond. "Kamu baik-baik saja, Amor?" tanya Desmond. Pertanyaan Desmond malah membuat air mata Amora semakin pecah dan mengalir bebas di kedua pipinya. "Tidak ada yang baik-baik saja, Dok. Bella dan ayahku, Hicks, Isaac Amora." Dia tak sanggup melanjutkan kalimatnya sendiri.
Dia terlalu takut dan tidak siap dengan kemungkinan besar yang saat ini dipikirkannya mengenai dua orang terpenting dalam hidupnya itu.